Para analis pertahanan militer dalam pengakuannya kepada Al Jazeera menilai strategi militer Teheran saat ini adalah bak binatang yang terluka. Menurut pakar militer John Phillips, secara militer, Iran adalah lawan tangguh untuk jangka panjang. Halo warga intelektual sekalian. Jadi lagi rame di media sosial, lagi viral di media sosial, di mana banyak pakar di Indonesia yang mengatakan bahwa perang yang ada di Iran ini akan berkepanjangan, nggak cukup hanya 4 minggu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu benar atau tidak? Termasuk prediksi daripada seorang yang sangat karismatik, ya, seorang jenderal dari Indonesia, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini mengatakan, sepertinya perang yang terjadi di Iran ini akan berlangsung lama. Apa alasannya? Jadi Pak Luhut mengatakan alasan yang pertama itu karena Iran ini sangat jarang dijajah, ya, ribuan tahun nggak pernah dijajah, ya, Iran ini. Jadi masyarakat Iran itu sangat-sangat militan, ya. Dan Pak Luhut mengatakan ini sebuah kesalahan daripada Amerika sendiri, ya. Amerika tidak memperhitungkan bahwa Iran itu tidak pernah dijajah sehingga Iran itu akan susah ditaklukkan. Itu kata Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut Binsar Panjaitan itu seorang jenderal, guys, bukan kaleng-kaleng, ya. Juga seorang Menko Polhukam, pengamat ekonomi, dan lain sebagainya. Pokoknya punya jabatan yang sangat luar biasa. Tentu saja prediksi daripada Pak LBP ini tidak bisa diabaikan. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Sementara Donald Trump mengatakan perang yang ada di Iran ini hanya cuma 4 minggu. Itu mah gampang, ya. Nggak bakalan lewat daripada 4 minggu. Ini mah masalah kecil, ya, masalah sepele. Ini bukan masalah berat, kata Donald Trump. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang paling akurat prediksinya? Apakah Donald Trump atau Pak LBP? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini, guys, ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun, guys. Kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi, menurut keyakinan saya, kenapa Donald Trump mengatakan perang yang terjadi di Iran ini cuma 4 minggu doang, nggak bakal lebih daripada 4 minggu gitu, ya, atau sebulan doang gitu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya, mungkin Donald Trump berpikir untuk menaklukkan Iran itu ya cukup dengan strategi potong kepala gitu, ya. Karena Ayatollah sudah dibunuh, ya, dan petinggi-petinggi lainnya, sehingga Iran itu akan lenyap dengan sendirinya, akan musnah dengan sendirinya, tidak akan ada perlawanan dan sebagainya. Namun kalau saya perhatikan sekarang, saya harus jujur, ya, ada perlawanan daripada Iran, walaupun tidak terlalu signifikan, ya, tetap ada perlawanan gitu, ya. Ibarat petinju, walaupun Iran ini sudah KO berkali-kali, ya, tetap berdiri gitu, ya, walaupun belur tapi berdiri gitu, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi saya juga tidak mengabaikan prediksi atau pernyataan daripada Pak LBP atau Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa Iran itu selama ribuan tahun nggak dijajah, guys, ya. Persia itu selama ribuan tahun nggak pernah dijajah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi? Ya, sangat mempengaruhi, ya. Militansi daripada orang-orang Iran sendiri, terutama para elit-elitnya itu, menurut saya pribadi itu nggak bakal menyerahkan diri dengan mudah gitu, ya. Jadi gini, guys, kalau saya perhatikan ini menurut prediksi saya, ya, mungkin ini akan lebih daripada 4 minggu, ya, lebih daripada sebulan kalau menurut prediksi saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Karena Ayatollah Khamenei ini sangat loyal terhadap bawahannya, terutama elit-elitnya, ya, orang-orang penting, ya, seperti misalnya petinggi-petinggi gitu, ya, sangat loyal banget. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya Iran itu susah ditaklukkan sekarang ini karena elit-elitnya gitu. Itu kelebihan daripada Ayatollah Khamenei tanpa kita sadari. Sangat loyal sekali dengan bawahannya. Apapun dikasih, gaji yang seabrek-abrek dikasih, kemudian luar biasa gitu, ya, servisnya, ya. Kemudian tidak hanya itu, ya, mereka juga sering disuruh liburan gitu, ya. Pokoknya diservis habis sama Ayatollah Khamenei. Kenapa Ayatollah Khamenei menggunakan strategi ini? Mungkin dia sama seperti strategi daripada
Pak Prabowo. Pak Prabowo kan seperti itu ya. Dia lebih fokus pada elit ya kalau kita perhatikan. Pak Prabowo itu nggak fokus pada masyarakat bawah kalau kita perhatikan. Mirip-mirip seperti Ayatollah Khamenei. Ya, Pak Prabowo itu kalau kita perhatikan, kenapa sekarang kabinet Indonesia itu gemuk? Tujuannya untuk menyatukan elit itu, biar jangan bertikai satu sama lain ya. Jadi kalau ada elit nggak punya jabatan, dikasih jabatan gitu, dipaksakan gitu ya, dikarang-karang gitu ya. Misalnya nih belum ada jabatan tentang misalnya kementerian tentang kejujuran misalnya diada-adakan gitu ya, kementerian tentang buzzer misalnya diada-adakan ya, kementerian tentang melamun misalnya diadakan sama Mr. Wowo gitu ya, bahkan wamennya kadang dikasih 3 gitu ya, ya dikasih jabatannya 4 orang gitu ya, pokoknya dibikin segemuk mungkin gitu. Kenapa? Untuk menghindari pemberontakan. Jadi Pak Prabowo itu fokus pada elit, dia nggak fokus pada masyarakat. Di situ kelemahan dari Pak Prabowo ya. Sama seperti Ayatollah Khamenei. Ya untuk jangka pendek sebenarnya bisa. Hal seperti ini jangka pendek bisa. Kalau untuk jangka panjang nggak bisa. Strategi seperti ini nggak bisa jangka panjang. Makanya kita perhatikan kenapa Ayatollah Khamenei itu dihancurkan. Kenapa? Karena masyarakatnya banyak gitu. Jadi kalau kita bandingkan antara elit dengan masyarakat itu kan lebih banyak masyarakat ya. Jadi kalau disurvei kepuasan terhadap Ayatollah Khamenei itu di lingkaran elit-elit daripada Ayatollah Khamenei itu, ya mereka sangat puas 100%. Tapi di bawah ya, di akar rumput, jauh ya. Kepuasan terhadap Ayatollah Khamenei itu kalau nggak salah itu nggak sampai 50% ya. Jauh banget. Ya, ditambah dengan yang namanya masalah ekonomi gitu ya, embargo dan sebagainya. Dan ini sangat menurut saya itu sangat krusial sekali ya. Dia tidak memikirkan yang namanya masyarakatnya. Dia memikirkan egonya gitu ya. Ayatollah Khamenei ini memikirkan arogansinya gitu. Kenapa saya mengatakan Ayatollah ini arogansi? Yang pertama itu dia tidak peduli dengan masyarakatnya dan melawan hegemoni Amerika gitu. Kalau misalnya mengatakan Amerika itu kan jahat, Amerika itu kan negara preman, pengen menundukkan Iran, Iran nggak mau tunduk sama Amerika dan sebagainya. Jadi gini guys, ya berkali-kali saya mengatakan kalau kita nggak bisa bekerja sama dengan raksasa, maksudnya kalau kita nggak bisa mengalahkan raksasa, lebih baik kita bekerja sama dengan raksasa gitu. Jangan coba-coba ya melawan raksasa karena itu fatal sekali ya. Jangan coba-coba ngelawan admin dunia gitu, karena itu fatal sekali. Karena apa? Karena mereka itu punya teknologi ya, punya jaringan dan lain sebagainya. Ya lebih baik udah nurut aja deh gitu ya, walaupun kita dikata-katain anti Amerika gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena nggak bakalan bisa. Makanya Pak Prabowo itu terlihat culun gitu ya di depan Donald Trump. Baru-baru kan lagi viral di media sosial ya, di mana Donald Trump ya memperlakukan Pak Prabowo itu seperti ajudan gitu. Ya kan dikasih kertas gitu ya, dikasih buku gitu ya. Jadi tujuannya apa sebenarnya? Ya tujuan Donald Trump itu secara tidak langsung mengatakan bahwa Indonesia itu di bawah telapak kaki gue, ya Indonesia itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, gue yang berkuasa ya, Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Itu dalam pikiran daripada Donald Trump itu sendiri ya. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya karena kita SDM rendah, kita lebih sibuk dengan ritual-ritual ya. Ya kalau nggak pakai hijab, mohon maaf ya, bukan berarti saya mengatakan pakai hijab itu nggak boleh ya. Ya kita lebih mengurusi yang namanya hijab. Oh kalau kita nggak berhijab maka kita akan dilaknat sama Tuhan. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau nggak pakai hijab ya. Jadi kita lebih fokus dengan yang namanya ngurusin hijab daripada ngurusin yang namanya SDM gitu ya. Orang Iran itu sendiri juga seperti itu kok ya. Bahkan orang Iran mengatakan kita kekeringan karena masyarakat Iran sudah banyak yang buka hijab gitu. Lebih fokus ngurusin hijab. Apa-apaan ini coba. Ya Allah, urusan seperti ini kacau deh ya cara berpikirnya. Kenapa sih sekelas presiden atau pemimpin tuh ngurusin yang namanya penutup kepala? Ya Allah. Ya pantesan ya Iran seperti itu ya. Dan ini juga yang ditiru oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Konoha ya. Konoha itu kan secara diam-diam mereka mengidolakan pemimpin daripada Iran itu sendiri. Bahkan Ayatollah Khamenei, banyak pemimpin-pemimpin di Konoha yang mengidolakan Ayatollah Khamenei tanpa kita sadari. Ya, jadi Konoha itu ya mirip-mirip seperti Iran 11-12.
ya Iran negara agama, Konoha juga sudah mulai negara agama. Makanya ya kalau bulan puasa itu ada sweeping, itu kan ya secara tidak langsung mengatakan kita tuh negara agama gitu. Kemudian ya kalau misalnya ada orang yang tidak pakai hijab di Konoha ya dicibirin dan sebagainya, itu ya bentuk daripada kalau kita perhatikan tuh bentuk daripada ketidakefisienan menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Ya, bagaimana prediksi Anda? Saya tidak mengatakan bahwa prediksi saya yang paling benar ya. Menurut prediksi saya akan lewat dari 4 minggu ya kejadian yang ada di Timur Tengah ini. Perang Israel versus Iran ini akan memakan waktu lebih dari 4 minggu ya. Itu prediksi saya. Save video ini ya. Itu prediksi saya guys. Menurut kalian gimana? Selain itu, kenapa saya memprediksi bahwa perang ini akan berlanjut terus? Karena ada orang China, maksudnya negara China, kemudian Rusia itu diuntungkan guys. China diuntungkan. Jadi China dan Rusia itu menganggap Iran itu hanya customer doang gitu ya. Hanya konsumen doang gitu. Jadi mereka akan beli peralatan daripada China, ya peralatan dari Rusia dan sebagainya. Jadi kalau duitnya belum habis ya, kalau ekonomi Iran itu masih banyak duitnya gitu ya, misalnya ada kas negara gitu ya, maka mereka akan beli terus beli terus ya. Jadi ibarat ular yang kepalanya sudah dipotong, ekornya kan biasanya kan kemana-mana tuh ya. Nah itu yang terjadi sekarang. Tapi kalau seperti kan Iran ini kalau diibaratkan dengan ular itu, ya ularnya itu yang agak lama matinya gitu ya. Berbeda dengan negara lainnya gitu. Perbedaannya cuma di situ aja ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah rejim Iran ini akan diganti dengan rejim baru? Ya, menurut saya pribadi seperti itu ya. Bisa dari keluarga Ayatollah Ali Khamenei, tapi ya yang pro terhadap Amerika. Kalau yang kontra pasti dirudal juga nanti ya. Pasti disasar juga ya. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.